Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, teman-teman mahasiswa kelas 5 TMAA. Sore Pak. Apa kabar? Sore Pak. Ya semuanya. Bagaimana kabarnya, sehat nggih? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya. Jaga kesehatan ya. Sehat-sehat semuanya begitu. Ya, alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi ya di perkuliahan pemrograman komputer ya untuk pertemuan yang ke 12 kalau nggak salah. Kita tidak ketemu tatap muka online ya. Kalau saya istilahnya ada tatap muka online, tatap muka tapi online gitu ya. Ini kan bisa saling mendengarkan suara atau kalau kameranya di on kan ini bisa dengar suaranya gitu ya. Kalau model yang kedua biasanya saya juga pakai rekaman perkuliahan yang sudah saya selenggarakan dengan kelas sebelumnya gitu dari kelas 5 TMAB. Kemudian saya rekamannya kemudian saya unggah ke YouTube untuk bisa dilihat gitu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita uswatun Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Oke, untuk sore hari ini kita lanjutkan kuliahnya ya. Kemarin terakhir sampai dengan penggunaan, kalau nggak salah penggunaan checkbox dan radio button apa ya, kalau nggak salah. Hari ini kita lanjutkan membuat aplikasi media pembelajaran sederhana ya dengan menggunakan pemrograman Visual Basic 2005 atau 2010. Oke, untuk mengawali mari kita awali kuliah dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bertanya dulu ke teman-teman mahasiswa, ada kesulitan ketika mencoba untuk membuat program-program sederhana ya, kemudian mengcoding pakai VB? Ada kesulitan? Adakah kesulitan di situ? Apa kira-kira ceritanya? Ya, gimana? Bisa ya? Ya memang saya pilihkan compiler program yang relatif sederhana dan mudah ya. Banyak sekali sebenarnya compiler program yang lebih kekinian begitu ya. Sampai ketika misalkan kita membuat aplikasi ya menggunakan ya pemrograman-pemrogramannya, kemudian hasilnya bisa kita akses lewat pakai browser misalkan, pakai PHP ya, atau pakai native programming ya, atau pakai framework misalkan pakai CodeIgniter, pakai Laravel ya dan sebagainya gitu. Tapi karena ini masih sangat pemula sekali ya, untuk kenal dulu aja apa itu pemrograman ya, kemudian bagaimana prosedur kita memprogram sampai dengan kemudian kita mengentrikan codingnya sampai ngeran ya, sehingga kemudian bisa buat aplikasinya begitu. Oke, kita lanjutkan sekarang. Kemarin sudah banyak belajar tentang sintaks-sintaks dasar ya dari pemrograman, ada and if ya, ada if ya, if, kemudian else if, and, kemudian for each ya, terus ada do while ya, loop ya, kemudian case for ya, kemudian kita juga belajar penggunaan beberapa tools ya, di VB ya, ada pakai label, ada pakai text box, ada pakai combo box, kemudian list box ya, kemudian kemarin terakhir checkbox sama radio button. Ini banyak tools-tools yang kemudian bisa kita gunakan ketika kita menggunakan
compiler program ya, berbasis objek ya, atau object oriented programming begitu. Jadi kalau nanti kemudian kita sudah punya kemampuan itu, ketika kita membuat aplikasi yang kemudian bisa diakses pakai browser internet, kemudian kita hosting di server, nanti bisa kita buka ya dimanapun begitu. Biasanya kalau pemrograman berbasis ya kemudian bisa diakses lewat browser internet itu full coding ya, jadi tidak ada objeknya. Jadi kalau misalkan memerintah untuk bikin lingkaran ya kemudian harus ngetik skripnya supaya kemudian membentuk lingkaran. Jadi relatif lebih rumit dan lebih butuh ekstra pengetahuan untuk itu. Salah satu karakter aja salah ketik ya nanti ketika dirun nggak jalan. Ya kan seperti itu. Oke, kita lanjutkan sekarang membuat media pembelajaran matematika sederhana. Ya. Seperti biasa, untuk mengawali kita buka VB-nya dulu ya. Kalau saya di sini pakai VB 2010, 2005 juga sama ya, prinsipnya sama, interface-nya sama, kemudian coding-nya juga sama, toolbox-nya sama, yang beda hanya tampilan programnya. Kalau yang 2010 ini lebih eye-catching ya. Yang lebih baru ada yang pakai yang VB.NET gitu ya. VB.NET itu kalau di compile ya itu setara dengan pemrograman hasil compiler dari PHP, sehingga kemudian bisa kita hosting di internet ya, di server, kemudian bisa diakses di internet. Oke, seperti biasa ya, untuk membuat media pembelajaran, kali ini kita akan membuat media pembelajaran ya, di mana nanti bisa digunakan oleh guru misalkan ya sebagai alat bantu untuk mengajar. Beberapa tools yang nanti kita buat di sini diantaranya adalah menggunakan menu strip kemarin ya untuk membuat halaman depan. Kemudian ada form, multi form nanti yang kemudian kita pakai ya. Beberapa form yang kemudian kita bundling jadi satu, masuk ke halaman depan. Nah, begitu diklik nanti kemudian muncul. Kemudian biasa juga pakai label, pakai toolbox, kemudian pakai pakai radio button ya, untuk nanti membuat soal-soal kuis ya, kuis yang kita buat di VB, nanti begitu dikompil nanti bisa dikerjakan oleh siswa misalkan. Oke, diawali dengan pertama adalah membuat halaman depan terlebih dahulu ya. Kita buat form biasa ya, atau saya ulangi lagi ya, saya keluarkan dulu aja. Nah, kita running dulu ya. Nah, ini tampilannya bisa muncul nggak ya tampilannya gitu? Nggak kelihatan ya? Muncul nggak form satunya, hasil compilingnya? Kalau nggak saya keluarkan dulu aja, close lagi dulu. Nah. Oke. Seperti biasa, saya buka dulu. Microsoft Visual Basic 2010. Nah, VB 2010. Oke, ini ya, biasa. File, new project, untuk bikin project baru, kemudian ke Windows Form Application. Nah, tampilan halaman depannya kan seperti ini. Coba kita running, tampil nggak di komputernya mahasiswa? Tampil ya? Di Zoom-nya mahasiswa, nggih. Ini hasil compilingnya ya. Oke, biasa pertama diawali dengan kita buat dulu ya form 1 ini. Name-nya kita ganti aja form underscore ya utama gitu, atau halaman depan aja. Underscore halaman atau form underscore cover gitu aja ya. Cover. Oke, untuk iya, teksnya ini kita ubah menjadi kita tulis misalnya dengan media pembelajaran matematika. Itu ya. Kemudian supaya fontnya agak besar kita besarkan. Ini ukurannya adalah defaultnya itu 8,25.
8,25 atau 8 ya, kita besarkan jadi 16 menggunakan areal atau areal pole. Kalau areal ya kemudian kita pole. Nah, oke, kemudian berikutnya ya kita menggunakan menu di sini ya, toolbox ya. Kemudian di sini ada banyak pilihan ya. Kemarin ketika tutorial membuat menu, kita pakai menu and toolbars di sini. Ya, kita lihat coba satu persatu nih. Pakai kalau nggak salah pakai menu strip ya. Oke, menu strip kita cari dulu. Ini ya di menu and toolbar kita pakai menu strip. Menu strip. Nah, ya. Jadi nanti kita bisa membuat tampilan yang bisa kita klik, kemudian drop down ke bawah sama ke kanan. Oke, untuk di sini misalkan kita isi dengan apa ya? Misalkan kita isi dengan pengantar. Nah, di bawahnya kita isi dengan misalkan pertama adalah peta konsep. Berikutnya SKKD. Nah, terus yang sebelah kanan kita klik di sini ya, materi pelajaran. Nah, kemudian nanti kita sesuaikan isinya. Nanti berikutnya adalah kita download dulu ya, BSE. Kemudian nanti ke kanan kita isi dengan misalkan latihan soal. Nah, nanti kita akan bikin latihan soal. Dan sebelah kanannya berikutnya kita isi dengan misalkan WIS. Ya. Terus berikutnya terakhir kita isi dengan tentang program. Nah. Oke, coba kita running ya halaman depannya. Oke, nah ini ya tampilannya gitu. Ini kalau kita klik, ini bisa turun ke bawah, ya, kemudian ke kanan. Ini belum ada drop down-nya karena belum kita buat. Kemudian latihan soal, kuis dan tentang program. Oke, ya ini untuk halaman depannya. Oke, sekarang berikutnya kita percantik ya. Kita ambil toolbox. Kemudian kita insert di sini, kita cari picture box. Ya, picture box di sini digunakan untuk menampilkan gambar. Picture box. Nah, ini ya. Oke. Di atasnya boleh kita pakai label di sini, tambahkan label. Di sini, ini kita format ya, propertiesnya, name-nya biarkan default label 1, ini teksnya ya kita isi dengan ya media pembelajaran matematika. Nah, ini hurufnya bisa kita atur. Misalkan pakai huruf yang agak ini bold boleh lah ya, bold. Kemudian 16 ini jenis hurufnya kita cari, coba pakai monotif kursiva mungkin agak bagus, atau pakai Bradley. Nah, ya, oke, dibesarin aja sedikit, 20. Kemudian untuk for color-nya kita pilih warna merah. Nah, merah. Oke. Kita running coba ya. Nah, udah jalan ini lumayan ya. Oke, berikutnya ya tadi ke picture box. Ke picture box kita akan nyari gambar dulu. Kita ke internet aja dulu ya, nyari gambar di sini. Oke. Kita buka Google. Oke.
Oke, kita cari misalkan gambar tentang media pembelajaran matematika. Kita search gambarnya, kita cari gambar sing kira-kira menarik menurut kita nih. Oke, media pembelajaran matematika. Nah, ini misalkan. Nah, oke, kita download atau kita save as gambarnya. Misalkan kita simpan di dokumen. Oke. Terus kembali lagi ya ke, kita kecilkan. Nah, kembali lagi ke sini. Oke, kita klik di sini picture box-nya. Ini name-nya biarkan tetap picture box 1. Kemudian untuk image ya, ini kita klik. Nah, kita pilih dari local resources, kemudian import. Import, kita cari tadi ini, media pembelajaran matematika JPEG. Oke, nah, ini. Nah, oke, ini kita gedein. Atau kita stretch aja juga bisa, kalau ada stretch-nya. Kita cari stretch-nya, bisa dibentang apa enggak? Coba kita cari stretch-nya. Oke, kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa, kayak gini aja ya. Nah, ini ya disesuaikan dengan, oke, ya. Oke, kita rapikan, formnya kita rapiin. Nah, tunggu ya. Nih, ini halaman depannya sudah selesai, ya. Oke, kemudian kita running. Nah, ini kita sudah jadi halaman depan. Oke, langkah berikutnya adalah kita membuat ini satu persatu menu di sini, kemudian kita isi, ya. Mungkin untuk pertemuan hari ini sampai dengan pengantar, ada peta konsep, ada SKKD, kemudian ada materi pelajaran. Oke, kita bisa nyari BSE mungkin ya, buku sekolah elektronik. Silakan nanti download di internet. Saya kayaknya sudah punya. Kita buka dulu saja. Oke. Bentar, saya buka flash disk-nya dulu. Flash ini ada di komputer yang satu. Nah. Oke. Ya, saya tolokkan dulu. Oke, sekarang kita buka apa? Belum connect. Ya, sudah. Kita cari BSE, buku sekolah elektronik. Nah. Oke, kembali ya. Kita buka BSE-nya di sini ya. Nah, ini ada BSE, buku sekolah elektronik. Nah, untuk membuat peta konsep dan SKKD, caranya bisa dua cara, yaitu dengan membuat
secara manual, ketik ya. Jadi kita ngetik pakai label, atau yang paling singkat adalah kita menggunakan cropping. Nah, ini biar cepat pakai cropping aja ya. Nanti ini kita cropping. Oke, kita kembali dulu ke VB-nya dulu. Kita kembali ke VB lagi. Ini saya stop dulu. Kembali ke VB. Nah, oke, sekarang kita mulai mau membuat peta konsepnya di sini akan kita masukkan di menu peta konsep. Caranya adalah kita membuat form baru. Kita buat form baru, ini kita klik project. Kemudian di sini ada add Windows form. Kita klik. Ya, kemudian kita klik Windows form add. Nah, otomatis dia akan muncul form 2 yang ada di sini. Nah, ini form 2 muncul ya. Ini jadi ada form 1, ada form 2. Nah, ini yang aktif adalah form 2. Biasa, kemudian kita ubah propertiesnya dulu. Nah, ini form 2 kita ubah menjadi form underscore, misalkan peta underscore konsep. Nah, ini formnya, kemudian teksnya kita ganti dengan peta konsep. Jangan lupa, ini biar besar, fontnya kita ubah ke ukuran 16. Kita ubah ke ukuran 16, bold. Oke. Ya. Cara berikutnya sederhana sekali, kita tinggal cropping aja dari gambar peta konsep tadi ya. Oke, kita kembali lagi ke PSE tadi. Ini ya, kembali ke PSE. Ini saya stop screen dulu, kita ke PSE. Nah, ini ya. Ini ada, kita cari coba peta, ini ada peta konsep nih. Nah, ini bisa kita crop. Nah, bisa kita crop. Caranya cukup sederhana, cropping. Kita kecilin dulu misalnya ukurannya ke 50%. Oke. Ini mana tadi? Oke. Bisa pakai PDF ya, PDF Acrobat Reader atau yang lain. Nah, kita cropping aja di sini. Cropping, nah, crop, oke. Kemudian kita buka pen, ya pen, cari pen, ya. Kita cari pen. Ini saya stop screen dulu aja, ya. Berikutnya kita cari pen. Ini kita ketik aja pen. Mana pinnya kok nggak muncul? Pen. Fine. Oh, ini sudah. Nah, ini ya pen ini. Nah, kita pastekan di sini. Kita paste. Nah, kemudian berikutnya ini kita simpan, file, save as, kita simpan dengan format JPEG. Jadi misalkan ke My Document, nah, kita simpan dengan nama file peta konsep. Oke. Tunggu. Oke. Berikutnya, kita kembali lagi ke VB-nya lagi. Ya, ke VB lagi ini ya. Berikutnya kita klik lagi toolbox. Ya, toolbox-nya ini kita pilih aja tadi sama ya, menggunakan apa tadi? Picture box. Ya, picture box bisa atau pakai image kalau mau pakai image ya, tapi ini image list ya, image.
Oke, pakai ini aja, pakai picture box. Oke. Nah, ini biarkan namanya default picture box 1, kemudian untuk image ya kita pilih. Ya, pakainya adalah peta konsep. Oke, ya tinggal ini kita sesuaikan. Ukurannya juga kita sesuaikan. Formnya kita sesuaikan ukurannya. Nah, oke, untuk formnya ini ukurannya bisa kita matikan ya dengan ngeklik di sini auto size. Jangan bukan auto size ya, pakai apa ya kira-kira? Auto size, kayaknya auto size coba kita terukan. Jalan enggak? Oh, masih di ini satu ya. Oke. Kita lihat. Kayaknya si auto size. Oke, ini ya. Nah, jadi ya ini form 2 sudah jadi. Berikutnya tinggal kita panggil ya. Kita panggil, kita klik form 1. Nah, ini kita kembali ke form 1. Kemudian di peta konsep kita double klik, kita isi codingnya. Nah, kita isi dengan form 2 tadi namanya adalah form underscore peta underscore konsep. Sudah ada yang muncul, tinggal klik aja. Ya, dot visible sama dengan kita terukan. Nah, kalau sudah, coba kita running. Nah, ini tampilan halaman depan. Begitu kita klik pengantar, akan muncul peta konsep. Nah, kira-kira seperti itu. Mudah nggih? Mudah sekali. Ini untuk peta konsep. Selanjutnya, berikutnya adalah kita akan membuat SKKD. Nah, caranya sama ya. SKKD ini kita cropping saja supaya mudah. Nah, kita cropping aja supaya mudah dari BSE ya. Dari BSE kita crop aja. Ini ada kompetensi dasar. Nah, oke. Ada kompetensi dasar. Ini paling mudah kita crop saja, digedein supaya resolusinya bisa besar. Kemudian kita klik, ya kita snapshot atau kita crop. Oke. Kemudian kita ke pin, ya kemudian kita pastekan. Nah, kita simpan dengan nama, kita pilih tipe filenya, format filenya, judulnya atau nama filenya adalah standar kompetensi dasar ya, kompetensi spasi dasar. Nah, oke, balik lagi ke VB. Nah, sekarang kita akan membuat ya form baru ya untuk isian kompetensi dasar. Ya. Caranya kita klik project. Ya. Oh, ini kita close dulu ya karena ini running ya. Oke, project, kemudian add Windows Form, ya, Windows Form, add. Nah, otomatis dia akan muncul form 3. Nah, ini form 3, ya. Form 3 kita beri nama dulu formnya form underscore kompetensi underscore dasar. Untuk teksnya kita ubah menjadi kompetensi dasar. Nah, berikutnya adalah klik toolbox. Sama lagi ke pen, ya, ke pen apa tadi lupa namanya. Picture box ke pen ya, ke picture box. Kita cari picture box, ya. Nah,
kita klik di sini. Nah, ya, ini kita besarkan dulu. Oke, nah, picture box-nya kita beri nama picture box 1, biarkan. Kemudian untuk image-nya, ini kita pilih tadi, lokal resources, kita import dari file bernama kompetensi dasar. Nah, oke, berikutnya tinggal kita atur. Ini, nah, kita atur. Oke. Nah, kemudian untuk formnya, ini sizeable-nya ya, auto scale. Ini apa ya? Ini juga saya nyoba-nyoba, belum pernah pakai yang ini. Ini auto, kayaknya auto scale sih, oh, bukan ya. Ini formnya nih. Tadi pakai auto size ya, auto size-nya ini kita turunkan coba. Ya, oke. Kemudian kembali lagi ke form 1 ya. Kita klik di sini ada SKKD. Nah, kita klik yang SKKD di sini. Double klik. Nah, ini ada codingnya ya di sini. Ya, private sub SKKD toolstrip menu item underscore klik dan seterusnya kita isi dengan tadi yang mau kita munculkan, nama formnya adalah form underscore kompetensi dasar. Nah, ini ya, dot visible sama dengan kita teruskan. Oke, coba kita running. Muncul nggih? Kita klik yang pengantar, kemudian kita klik SKKD. Ini akan muncul SKKD. Begitu, kira-kira ya. Mudah sekali nggih? Oke, berikutnya lanjut sekarang kita ngisi materi pelajaran ya. Pengantar sudah, nanti bisa diperbanyak tergantung dari selera si pembuat ini di sini ya. Berikutnya nanti kita membuat materi pelajaran ini. Nah, kita lihat dulu ke materi ininya di PSE-nya. Nah, ini ada peta konsep lagi misalkan. Oke, misalkan pertama adalah mengenal bilangan ya. Mengenal bilangan. Ini kita copy paste ya, kemudian kita crop. Nah, materi pertama. Oke. Ya, kita ke pin. Kita pastekan di sini. Oke. Nah, kita crop. Ya, kemudian kita simpan. Save as. Tipe filenya adalah JPEG ya. Kemudian kita beri nama misalkan mengenal jenis bilangan. Kita save. Oke, langkah berikutnya kembali lagi ke VB lagi ke halaman utama ya. Nah, kita ingin membuat form baru untuk kita isikan di materi pelajaran. Nah, sebelumnya materi pelajaran kita isikan dulu ya. Materi pertama adalah tentang, oh ini masih jalan ya, oke kita close dulu. Oke, kita isi dengan materi tentang mengenal jenis bilangan. Oke, mengenal jenis bilangan. Sama seperti tadi, project, kemudian add Windows Form, kemudian Windows Form, klik ya add. Ya, ini ada form 4, form 4-nya kita ganti dengan form underscore misalkan materi pertama. Nah, berikutnya di title-nya ini kita ubah
Ya, kita ubah teksnya menjadi mengenal jenis bilangan. Oke. Mengenal jenis bilangan. Oke, mengenal jenis bilangan. Oke. Berikutnya sama masih caranya, kita klik tool, kemudian kita klik picture box. Ya, picture box. Mana picture box? Oke, picture box. Nah, gayanya ini agak panjang. Nah, defaultnya picture box 1, kemudian untuk image-nya kita klik import, kemudian tadi mengenal jenis bilangan. Kita besarkan. Nah, oke. Nah, ini kita gedein. Oke. Nah, ini kita besarkan. Nah, kita atur ke bawahnya. Nah, ini. Oke, untuk format halamannya, ini apa ini ya, kayaknya nggak salah ya. Format kodenya kayaknya bukan sizable loh. Fix single kayaknya, fix single ini, supaya dia nggak bisa dibesarin. Oke, kita coba. Berikutnya kita kembali lagi ke form 1, ya. Nah, kita klik di sini mengenal jenis bilangan, double klik, kita isikan dengan ya, mengenal jenis bilangan ya. Namanya tadi form underscore materi 1 dot enable visible sama dengan kita truekan. Nah, kita running. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita klik mengenal jenis bilangan, akan muncul. Oh, ternyata bukan sizable ya. Oke, keliru. Kalau yang tadi apa? Oh, ini bukan ini, kalau bisa dilebarkan. Nanti kita lihat coba yang kemudian dia tidak bisa melebar. Oke, satu lagi sekarang ya. Nah, kita ingin membuat materi kedua ya. Materi kedua. Oke, materi kedua. Kita cari materinya misalkan. Menjumlahkan, mengurangkan bilangan, apa materi pokoknya. Oke, kita cari dulu. Untuk materinya, perkalian bilangan bulat. Oke, misalkan ini ya, mengenal sifat-sifat operasi bilangan. Ya. Nah, kita crop aja di sini. Nah, kita crop. Kita ke pen. Ini kita sesuaikan ukurannya. Nah, ini nggih. Kita simpan dengan nama, katakanlah misalkan
sifat operasi bilangan. Nah, berikutnya kita kembali ke VB. Kita tambah di sini ya materinya di bawah mengenal jenis bilangan. Kita klik di sini ya, mengenal atau sifat operasi bilangan. Sifat operasi bilangan. Oke. Kemudian berikutnya project ya, add Windows Form. Kita buka sekarang add form ya. Jadi ada form 5. Form 5 ini seperti biasa defaultnya namanya form 5, kita ganti dengan form materi 2. Kemudian untuk teksnya kita ganti dengan sifat operasi bilangan. Oke, kalau mau ditambah label juga boleh. Tools, kita pakai label di sini. Nah, ini kita atur dulu ukurannya, labelnya, fontnya. Atau kita isikan dulu ya. Defaultnya biar namanya label 1, teksnya kita isi dengan mengenal sifat operasi bilangan. Nah, fontnya ini kita ubah ukurannya menjadi ukuran katakanlah bold 16. Kemudian untuk hurufnya biar agak menarik, bisa pakai huruf yang misalkan pakai ya. Oke, misalkan ini kira-kira menarik ya. Nah, bolehlah. Ini ya. Mengenal sifat operasi bilangan, warnanya ya, biru. Nah. Berikutnya adalah kita ambil toolbox. Toolbox ini kita klik, kemudian kita pilih picture box. Picture box-nya kita pilih. Ini default-nya biarkan namanya picture box 1. Untuk image-nya ini kita cari import ya. Ya, sifat operasi bilangan. Nah, masuk. Oke. Ini. Nah, mengenal sifat operasi bilangan. Nah, oke. Kemudian kita cari ini supaya formnya enggak diperbesar pakai apa ya kira-kira. Nah, kita lihat coba auto scale mode. Ini pakai apa? Bentar. Ini sih size belum nggak salah. Size ini belum tahu ini. Karena yang VB 6 dengan ini agak berbeda. Ini auto scale mode coba. Ini pakai ini apa? DPI inherent bukan juga. Auto scroll min margin. Auto size mode. Oke lah, nanti mudah itu ya. Kita cari pelan-pelan, akan ketemu sendiri. Oke, berikutnya kembali ke form 1. Nah, kita masukkan tadi sifat operasi bilangan, double klik, kita isikan dengan form underscore materi 2 dot visible sama dengan kita terukan. Oke. Nah, begitu kita klik sifat operasi bilangan, dia akan muncul materi.
Oke, mungkin cukup dulu ya untuk kuliah pada sore hari ini ya. Hari ini kita sudah menyelesaikan membuat media pembelajaran ya, untuk membuat pengantar. Tadi ada menampilkan SK, standar peta konsep ya, kemudian menampilkan standar kompetensi dasar, kemudian kita menampilkan juga untuk 2 materi pelajaran. Nanti untuk minggu depan, insya Allah kita akan lanjutkan tutorial berikutnya. Kita selesaikan sampai dengan membuat soal kuis, ya, latihan soal, kemudian membuat kuis, sampai dengan kita mengisikan tentang program. Mungkin cukup sekian dulu untuk kuliah. Jangan lupa ya, terakhir di sini sebelum keluar kita simpan dulu, kita file, kemudian kita save all, kita isikan judul filenya atau nama filenya dengan judul, nama file, media pembelajaran. Oke, ini kita browse direktorinya, kita cari tempat di mana kita mau menyimpan file.